Belajar Islam tapi nggak pernah disahadat. Ya wis, Nah. saya kita sadatna ya apa? Orang pintar pasti jadi muslim. Orang cerdas pasti mualaf. Ternyata jauh juga. Ini teman-teman ini pada jodohin, teman-teman jangan jodohin sama saya sama si Ica. Kalian jodoh, jangan begitu. Dia itu usianya jauh lebih tinggi dari aku. Enggak, ini yang di bawah. Usianya jauh, nggak bisa. Kalau misalkan bedanya masih 1-2 gitu masih oke lah. Kalau udah jauh-jauh begitu kepalaku sakit. Karena sifat orang yang di bawah kita tuh nggak dewasa. Bikin sakit kepala lah. Siapa juga yang mau sama lu, Ica? Nggak, Pede gue banget ngasih sih lu. tahu aja. Nandar gue mau ngasih tahu. Kalau ibaratkan Aku gini, ngasih tahu siapa? orang-orang situ mau kasih tahu. Oh Kalau iya. Kalau misalkan kalau pacaran sama di bawah umur kita, kalau dibilang itu berondong ya, ya kan? Kalau misalkan pacaran sama berondong itu, iya Uti. Tapi gimana? Gimana? Iya, kalau pacaran sama berondong itu katanya itu bikin pusing, bikin stres karena Kenapa apa? pusing? Ya, karena satu nggak dewasa, dua pengennya dimengerti tapi nggak mau mengerti, ketiga, nah kita perempuan walaupun kita semakin tua itu semakin butuh perhatian, nah bukan malah kita yang memperhatikan. Kepalaku sakit begitu nggak mau. Iya, tuh teman-teman dengerin. Nandar jadi favoritnya janda-janda Kristen koyo katanya. Emang siapa yang mau sama si Nandar? Siapa Apanya? yang mau sama dirimu? Kalian bantu tap-tap layar kayak weh. Cuman ngomong aja kok. Banyak yang mau mah, cuma Bang Uti, bantu tap-tap layar kayak. yang yang mau mah banyak, Ca. Cuma aku kan udah berkeluarga, Ca. Oh, udah punya anak berapa? Iqbal. Anakku 2. Udah ada, udah. Anak kamu? Anakku 2. Anak kamu berapa? Satu. 1 ya. Gak nambah lagi, Ca. Enggak lah, bapaknya nantilah. Kalau dibilang nambah lagi, pengen anak cowok. Nambah lagi lah, baru 1. Nanti kalau udah dapet bapak ya. Gas. Ya, udah ada belum bapaknya? Kalau dibilang bapaknya udah ada belum ya? Lagi inilah lagi mau ibaratkan gini loh, kita ini perempuan ya, perempuan yang kita itu udah pernah berumah tangga, bener nggak? Nah, Ya. jadi kalau kita udah berumah tangga itu banyak yang harus kita pikirkan, harus matang-matang karena pernikahan itu kalau di iman Katolik ya, kan dulu kan pernikahan aku Protestan. Nah, jadi karena pernikahan aku dulu Protestan, kalau di iman Katolik itu nggak boleh menikah lagi, di ujung kulon pun nggak boleh nikah lagi, gitu. Berarti si RK nggak boleh nikah lagi ya? Si Rosi ya? Masalah mereka nggak ngerti. Ya kan mereka Katolik ya, apa sih? Ya tapi aku nggak tahu kasus mereka karena di kasus mereka itu katanya ada penipuan lah, ada inilah. Jadi katanya denger sih, tapi aku nggak terlalu ikutin. Ngurusin orang kan? Nah, karena aku pernah ikutin itu karena sekali tuh terkejut kan. Nah, yang lagi viral itu bininya lewat nih dari berandaku, bininya kasih VT. Kalau di VT itu si RK-nya lagi selingkuh. Nah, itu aku terkejut. Gila, memberitakan firman Tuhan tapi kok begini gitu. Ya gimana? Kalau menurut Ica gimana tuh kalau gitu? Maksudnya memberitakan firman begini begono tapi dianya begitu tuh gimana kalau menurut Ica? Ya harus ada pertobatan sih ya, karena gini, setiap manusia itu kan pasti akan jatuh dalam dosa kalau imannya tidak kuat. Tapi kalau misalkan dia bertobat dan minta ampun sama istrinya, itu sih menurut aku ya nggak apa-apa, karena setiap manusia itu kan pastilah ya apa sih kalau laki-laki ini yang diiniin harta tahta wanita. Kalau misalkan dia itu sudah nih, jadi inilah harta tahta wanita inilah yang membuat laki-laki ini bisa jatuh gitu loh. Ya, nah, betul.
Jadi kalau misalkan dia jatuh, tapi dia minta ampun sama istrinya, menurutku ya, ya itulah dibilang meminta ampun itu ya pengakuan dosa. Tapi kalau dia masih tetap seperti itu, aku nggak bisa menghakimi, itu urusan dia lah, nggak urusan Iya, iya. kita. Benar nggak? Ya, siap. Tapi Ica, pernah nggak kamu sempat berpikir untuk login, Cak? Itu dulu, karena gini loh Nandar, kan aku udah pernah bilang ya. Dulu itu aku belum pernah berteman sama orang Kristen dari kecil. Dan belum pernah bergaul sama orang Kristen dan orang Batak. Nah, kamu kan halak Batak, gimana sih? Iya, tapi lingkunganku itu lingkungan orang Jawa. Oh, di Jawa mana? Jawa Timur, Jawa Barat? Enggak, kalau dia Jawanya Jawa Medan, orang Medan. Waktu Masa ada Jawa Medan? Ah, mana ada Jawa Medan? salah, kalau dia Kacau udah lu. lahir di Medan itu pasti dia orang Jawa Medan namanya. Terus gimana ngomongnya? Bahasanya, bahasa Jawa gitu? Ya, ojo ngono lah. Oh, berarti sampean sakit basa Jawa nggih? Iso, tapi susah. Bisa ngomongnya, tapi sedikit-sedikit. Oke. Tapi kalau di Sikit-sikit ya? Ah, Sikit-sikit ya? siki-siki itu bahasa, bukan siki-siki itu bukan bahasa. Nah, kalau di Jakarta itu kebanyakan Indramayu, Sunda, sama orang Chinese. Berarti kamu bisa bahasa Indramayu? eh Sedikit-sedikit bisa aja mengkonon sira. Ya, sira kok aja mengkonon baik. Ya, Anda pelembeli. Ake pelembeli siraku. Kalau misalkan krik. ini ya, kalau misalkan karyawan aku lagi ngobrol tuh ya, nok nok kiek. Ah, siraku karwek. Karpe dewe. Krik. Deweknya. Siraku kirik. Nah, ini lanjut ya. Angger baik siraku. Lanjut cerita nih ya. Nah, jadi pas Iya. waktu SMA tuh aku sama teman-temanku nih ya, teman-teman SMA tuh nih ya, dia orang itu ngasih aku sejadah sama mukena. Tuh Terus. ceritanya. Jadi karena dia kalau setiap sekolah gitu ya, setiap sekolah aku kaburnya itu ke pelajaran agama Islam, nggak pernah pelajaran agama Kristen. Nah, Terus. akhir itu abis itu ya, udah tuh aku seumur umur aku dimarahin bapak aku tuh lah. Ini masih ada bekas aku dipukul pakai kopel. Terus. Gara-gara aku ketahuan pakai apa namanya? Mukena. Aku belajar sholat. Walah. Ya wis saiki apa? Nah, Tak kerudungi udah saiki. gitu. Nah, akhirnya nggak pernah aku gereja itu dari aku SMA kelas 1 aku nggak pernah gereja karena SMP aku kan di Katolik ya, jadi SMP Katolik itu kan gereja mulu. Nah, SMA nggak di Katolik lagi, di swasta. Dari SMA itu sampai aku umur 28 tahun aku nggak pernah belajar Islam, tapi nggak pernah disahadat. Ya wis Nah. saiki tak sadatna ya. Ya apa? Mau Lemah. wis ngerti sahadatnya opo Ya apa? Tak sadatna ya. Ya wis ya. Nah, Ya apa? akhirnya ini dengerin dulu. Nah, akhirnya Ya. itu udah gitu pas pernikahan tuh nikah sama lakiku aja pikir aku tuh agama Islam tahu. Padahal dia tahu Katolik. setelah pernikahan oh Katolik ternyata. Nah, Terus? udah gitu pas pisah, waktu mau pisah gitu, waktu kita pisah itu ujung-ujungnya inilah apa namanya pas pisah tuh ujung-ujungnya udah ini dong, udah kacau pikiran. Udahlah aku login aja lah gitu karena pas aku lagi pengen deket Tuhan kok ujianku malah makin parah gitu kan. Nah, tapi ya akhirnya ditunjukin aku jangan ibaratkan kamu belajar dulu gitu loh. Nah, akhirnya aku ditunjukin lah pergi ke TikTok ini. Tapi kamu suatu saat bisa login, Cak. Kalau kamu mau, Tolak Cak. dalam nama Tuhan Yesus, Nandar. Tolak dalam nama Tuhan Yesus. Nanti iya, tapi mulutmu boleh menolak, tapi hatimu kalau dibukakan itu nggak bisa menolak, Cak. Ya, kita Gua lihat doain aja ya. Tuhanmu lebih besar apa Tuhanku itu aja sih. Karena kuasa Tuhan. Ya Tuhanku yang besar lah, Tuhanku. Tuhan yang kamu sembah itu kan adalah hambanya Tuhanku.
Kalau Iya kan? misalkan, ya makanya kita lihat dulu Ica, Tuhanmu yang lebih Ica dengerin nih. Oi. Tuhan yang kamu sembah itu adalah hambanya dari Tuhanku. Ada kan ayat Bible-nya? Itu Ya tak, apa sih? iya, ini gini loh Nandar, sama seperti gini. Kalau kamu bilang Tuhanmu itu adalah hamba dari Tuhanku, kan itu ucapan cuman Nabi Muhammad, bukan ucapan Tuhanmu. Bukan, ucapan Yesus. Ih, gimana sih katanya sudah Ucapan tuh itu ucapan Nabimu yang ucapan bukan. Yesus. Leh, ucapan Alkitab coba dibuka sekarang. Kalau berbicara tentang hamba emang betul Yesus itu hamba. Kenapa dia hamba? Dia melayani sama kenapa dia harus melayani? Karena dia adalah guru untuk melayani umatnya. Coba kamu buka tuh KPR 3:13. Itu Yesus adalah hamba Allah. Nandar udah tahu. Nah, aku mau tanya dulu samamu Nandar. Kamu ingat nggak apa yang Apa? yang kamu tanyakan samaku? Ica apa? Yesus itu sudah dia terangkat ke surga itu sejak kapan? Nah, aku tanya, aku jawab kan sebelum Masehi. Kamu di situ paham nggak apa yang aku jawab? Ya, bagaimana kamu Yesus terangkat sebelum Masehi, sedangkan hitungan Masehi itu dari kelahiran Yesus? Ngaco kamu, Ica. Iya betul. Makanya Nandar gini Nandar. Kamu dengerin Iya, dulu. saya gimana? Dulu. Iya, gua Makanya dengerin. Iya, gua dengerin. Teman-teman Kemarin- tap-tap layar ya. kemarin itu kan aku nggak mau ini ya. Ibaratkan kamu nyerocos dulu. Aku tuh males banget karena gini. Orang mau ya udahlah terserah kamu lah Nandar. Kenapa aku bilang gitu? Karena pengen jelasin tapi kamunya nggak ini. Mudah-mudahan hari Ica, ini pakai kudung dong, Ica. Ica, aku lagi menjaga hatiku ini. Pakai kudung dong biar kamu kelihatan soleha. kan nggak ada ku ibaratnya kelihatan aneh-aneh. Nandar lu tenang aja pakai dasar. Bisa. Tapi kamu nggak usah pakai efek, Ca. Coba, aku pengen tahu naturalmu gimana, Ca. Aku kan nggak pakai efek nih, cuma pakai kumis. Kamu nggak usah pakai efek, gimana naturalmu? Aku pengen tahu. Nador ini. Coba, Ca, nador nih aku. Pengen Udah. lihat nih. Mau nggak pakai efek? Ini gimana lagi? tanpa efek. Ya ini tanpa efek. Jadi mau pakai efek gimana lagi? Kok sama aja sih? Ini bedanya putih sama ini doang nih. Kalau pakai ini kan dia lebih putih kan. Kulit aku nggak putih. Iya. Kulitku itu dibilang apa ya? Kuning langsat Blue. ya? Hah? Kuning langsat. Kuning langsat lah. Jadi Hmm. ya memang gak ada jerawat. Tolak dalam jauh-jauh lah ya. Cuman kalau dia lagi iya. datang bulan pernah nih ada jerawatan satu. Oh, itu ada jerawat hitam itu? Ya Kelihatan. ini pernah, ini udah lama ini waktu datang bulan. Nah kalau Oh. menyamarkannya itu pakai ini, jadi nggak kelihatan. Oh. Gitu kuning longsor. Lanjut. Gimana terus lanjut. Nandar, kalau kita bicara itu apa itu kan sebelum kan Yohanes 17 ayat 5 itu kan udah dituliskan Nandar. Coba. Pasti Apa? kamu hafal itu. Apa? Yohanes berapa tadi? 17 ayat 5. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau. 17 ayat 5. Ya, lupa aku. Coba dibaca. Permuliakanlah aku Allah sebelum dunia ini ada. Nah, Tuhan Yesus itu kan sudah ada sebelum dunia ini ada. Nah, sebelum dunia ini ada, dia kan pemilik surga. Sehingga dia ada di surga sebelum dunia ini ada. Sebelum Masehi itu. Nah, kalau berbicara tentang penyaliban itu, ya betul. Umur berapa Yesus disalibkan? Nah, itu bisa kamu bilang umur 33 tahun. Tapi kalau berbicara tentang dia terangkat ke sorga, dia sudah ada, dia sudah di sorga itu. Tapi berbicara tentang pada saat dia kan pada saat itu kan dia disalibkan, Nandar. Kalau sebelum Masehi itu apa, Ca? Kamu kan bilang sebelum Masehi. Sebelum Masehi itu apa? Ya, kalau sebelum Masehi kan sebelum Tuhan Yesus datang. Nah, terus kok bisa Yesus disalibkan sebelum Masehi? Oh, apa sih? Bukan disalibkan. Kalau Ya, kalau apa? berbicara tentang penyalibannya itu kan sejak kapan? Seharusnya pertanyaannya sejak kapan? Ya, sejak umur berapa Yesus itu disalibkan gitu. Bentar ya. 5 penonton lawan 2K nggak terlalu penting buatku penonton itu saya si Nandar. Iya, nggak terlalu penting. Yang penting ada Ica. Teman-teman, yang penting Ica mu'alaf, teman-teman doakan ya. Kita nggak tahu loh dia itu dapat hidayahnya karena siapa. Nggak terlalu penting.
Mau banyak pun kalian, nggak banyak Jadi pun loh, kalian ya di nggak? sini, nggak Bener terlalu nggak? penting buat aku. Ini sinyalku apa sinyalmu? Hah? Nggak usah dihiraukan Ica. Iya. Jumlah penonton itu tidak menjadi patokan kalau kamu masuk Islam atau tidak. Tetapi yang menjadi patokan itu adalah doa teman-teman semua. Ica Celo. Itu. Coba doakan. Ica, kamu pakai inilah, pakai apa gitu loh biar kamu terlihatan solehah. Enggak lah, aku kan bukan Mikana. Kalau aku, Ya, misalnya beda kalau aku lagi. Mikana nggak apa-apa lah, kan aku bukan si Mikana. Tapi kamu merasa kalah cantik nggak sama si Mikana? Menurut dirimu sendiri? Menurut aku, mereka lah yang paling cantik dari aku. Jadi kamu kalah cantik sama si Mikana. Ya, dari semua perempuan, karena menurut aku tuh aku masih banyak kekurangan. Ditanya apa malah kekurangan. Ya itu kan paling cantik itu aku tanya kalau cantik itu kekurangan apa? Cantik itu masalah wajah. Layar, weh. Cantik kok masalah tap-tap layar, Caca. Aku aja nggak ada yang tap-tap layar nih. Katanya kalau nggak Tap-tap layar, guys. katanya kalau nggak tap layar itu bisa kena rungkat yang kayak kemarin-kemarin itu karena lagi diskusi. Katanya nggak tahu juga, aku pun juga kadang suka kasihan sama mereka kalau mereka tap layar otomatis mereka kan kecapean jempolnya tangannya. Gak ada ininya, Ca. Sekarang, Ca. Ada alatnya, Ca. Kamu beli aja di TikTok Shop. Mau buat apa? Ada alatnya. Ya barangkali kalau aku lagi debat kamu tap-tap layar. Sampai kali Nandar. Tap-tap layar. Tapi kamu nyaman kan aku dakwahi, Ca? Nyaman apa enggak, Ca, kalau aku dakwahi kamu? Kalau dakwanya tuh dalam arti apa? Ya dakwah itu kalau dalam ajaran Kristen itu menyampaikan warta-warta kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau misalkan kamu berdakwah tentang imanmu, ya silakan. Tapi kalau kamu berdakwah tentang iman orang, ya itu aneh aja menurutku. Karena pandangan kalau coba Bukan masalah. Nggak, maksudnya kalau aku ngedakwahin kamu nyaman atau tidak? ya Aku yang dakwahnya aku dalam tanya arti itu. apa, Nandar? Kalau kan sudah ku jawab. Ya itu dakwah. Duh, kamu Ya dakwah itu aja dakwahnya nggak tahu. iman siapa? Imanmu apa iman siapa? Kamu yang kamu dakwahkan ini dia Ya. bilang nggak sih yang apa yang ku ucap? Astaga Tuhan Yesus Ya ampun. imanku dan imanmu gimana sih? tapi- Imanku dan imanmu. Kalau Bisa misalkan nggak? kamu saja yang kamu dakwahin, ya silakan. Itu kan urusan Nandar, aku hormati. Tapi kalau Nandar mendakwahkan tentang iman saya dengan tidak sesuai, ya tidak akan mungkin saya itu bisa diem aja, Nandar. Enggak, yang saya tanya bukan boleh atau tidak. Yang saya tanya, kamu nyaman enggak kalau saya dakwahi kamu? Nyaman apa tidak itu yang saya tanya. Si Nandar ngerti nggak sih jawaban saya? Loh, justru kan aku nanya nih, Ica, kamu nyaman enggak kalau saya yang dakwahi kamu? Oke, saya Itu jawab. pertanyaan saya. Saya jawab. Bukan boleh atau tidak. Saya jawab. Ya silakan. Saya jawab. Iya silakan jawab. Kalau Nandar berdakwah tentang keimanan Nandar, itu terserah Nandar, saya hormati. Tapi kalau misalkan Nandar Bukan masalah terserah ya, guys. berdakwah tentang keimanan saya pasti akan memberitahukan sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab, Nandar. Enggak, bukan masalah itu. Yang aku Gimana tanya sih? nyaman atau tidak. Lah, kalau dibilang Nyaman apa atau nggak tidak nyamannya? pertanyaanku. Kalau dibilang nyaman Iya, atau tidak silakan. nyamannya, kalau kamu bilang nyaman atau tidak nyamannya, kalau kamu mendakwahkan tentang imanmu ya saya nyaman ya karena saya menghormati. Nah gitu dong jawabannya. Bukan Tapi kalau kamu bilang kemana-mana. apakah Berarti nyaman kamu ya. nyaman? Saya mendakwahi iman kamu ya saya nggak nyaman lah. Saya harus sampaikan kebenaran itu gimana sih? Berarti kamu nggak nyaman nih kalau bahas kitabmu. Ya harus saya jawab lah. Saya senang kalau dibahas Ya. tapi harus saya jawab. Iya maksudnya kalau saya ngomongin kitabmu kamu nggak nyaman. Ya sesuai dengan kalau sesuai dengan firman sesuai dengan isinya ya nggak apa-apa. Tapi kalau tidak sesuai ya nggak nyaman lah. Mana yang tidak sesuai ketika aku menyampaikan tentang imanmu? Ya nggak tahu belum disampaikan.
Oke, kita gas nih, sampaikan teman-teman. Ayo, gaskan teman-teman. Barangkali si Ica ini bersahadat di tangan kita teman-teman. Yuk. Si Ica ini harus pelan-pelan ya Cak ya. Siap Cak? Ya. Gak ada suaramu Cak. Ada nggak suaraku Cak? Ada. Aku tak mau sayang. Kalau kalian suruh orang berhijab, kalian suruh dulu saudara-saudara kalian berhijab, jangan orang lain. Gimana sih? Aneh aja tuh bilang. Berarti mereka ini sayang sama kamu. Ya sayangnya Supaya berbeda. kamu tidak mengumbar aurat. Ya emang aurat mana yang saya umbar? Kalau di bawah dari perut diumbar baru. Ini kan hanya Tapi kalau kepala dalam yang Islam kamu diumbar. tuh sudah aurat itu. Rambutmu tuh sudah aurat. Oke. Kalau misalkan dibilang itu aurat, seharusnya kalian bilang dulu sama saudara-saudara kalian yang di Arab Saudi sana, yang mereka selalu mengumbar aurat. Padahal mereka Enggak itu lah, di Arab Saudi mah enggak. Di Arab Saudi mana ada mengumbar aurat tertutup, Ica. banyak, Nandar. Kalau kejauhan ya teman-teman Coba tunjukkan saudara-saudara mana buktinya. sekeliling kalian lah, jangan saudara-saudara sekeliling kalian itu banyak yang mengumbar-ngumbar aurat di sosmed ini. Udah yuk. Iya, teman-teman masih juga banyak teman-teman muslim yang nggak tutup aurat. Iya dong, banyak sekali. Malah banyak yang maaf menjual. Tapi kamu cocok pakai ini, Ica. Kamu cocok pakai hijab, Ca. Tapi aku nggak suka panas, gerah, Nandar. Kan di situ ada AC. Nggak ada, aku di luar. Nggak mungkin aku di kamar nanti anak Hah? aku ganggu anak. Oh, gitu. Iya, Sudah ada Bible-nya. aku kalau live itu di luar makanya panas, gerak. Di bawah nggak ada AC. AC itu di kamar. Emang nggak ada kipas angin? Nggak ada di sini. Ya, emang nggak ada kipas angin. Nggak suka berkipas angin. Terus sukanya diapain dong? Nggak ada. Kalau panas-panas begini enak aja. Nanti baru udah antengan, keringat keluar, mandi, tidur. Oh, gitu. Gas, Ca. Gas lah. Ya udah gas. Lah, gas apanya? Ye. Katanya mau bahas Alkitab gimana sih? Bahas. Kan kamu yang mau bahas. Kalau kamu bahas, apa yang kurang nanti saya jelaskan. Makanya saya Gimana sinyalku aman gak teman-teman? Oke. Aku mau nanya sama Ica. Yang ini aja, yang gampang-gampang aja, Ca ya. Iya enggak? Kalau yang berat-berat nanti Ica nggak bisa jawab. iya nggak apa-apa. Saya teman-teman ini sinyalku apa sinyal Ica-nya? Coba Ca. Baik, Yesus itu Ca, Yesus itu gelarnya apa aja, Ca? Baik, coba sekarang kamu definisikan apa yang dimaksud dengan guru, apa yang dimaksud dengan nabi, apa yang dimaksud dengan hamba Tuhan, apa yang dimaksud sebagai Tuhan. Coba satu-satu dulu. Oke.
Ya, Itu kayak kayak ini ya, kayak guru ngajar murid ya, tapi nggak apa-apa supaya mudah-mudahan i- kalau biar banyak orang yang tahu juga. Kalau kita bilang nabi, ya dia menerima firman Allah, makanya firman itu menjadi manusia itu Yohanes 1 ayat 14. Kalau dibilang guru, dia itu mengajar. Mengajar itu mengajar tentang apa yang disampaikan Allah. Ya, itu satu-satu dulu, Cak. Nabi itu itu dari tadi apa? satu-satu Nandar pakai kuping lah. Enggak, maksudnya definisi nabi itu apa? Udah Nandar makanya pakai kuping. Lu mah demen banget gua ini lagi. Lu seneng banget gua ngulang-ngulang. Enggak, bukan. Coba kamu buka Alkitab itu. Di kamus Alkitab itu ada definisinya. Coba kamus Alkitab. Kamu kan Kalau pegang. dibilang guru, ini nggak usah bisa. Ini kalau dibilang guru, Nandar dia mengajar. Kalau dibilang nabi dia menerima firman. Kalau Di dibilang mana itu? Di mana? Di mana definisi nabi itu menerima firman itu di mana? Coba. Harus Yohanes 1 ayat dijelaskan. 14. Oh, salah. Kamus Alkitab, Cak. Buka kamus Alkitab itu ada di situ. Kamus Alkitab. Kamu kan ada Alkitab tuh. Di belakangnya ada kamus, ada nabi di situ. Kamu baca di situ. Oke, nggak apa. Ya udah. Nandar mau bilang apa? Enggak, aku mau minta kamu bacakan definisi nabi di dalam kamus ya. Bible itu ada di halaman 300-an itu ada. Coba nabi N. Di mana? Nabi N. Ada kamus Bible kan dari A B C D E F G H I J K L M N. Nah, nanti ada tuh nabi. Ini aku ajarin nih. Iya nggak apa-apa. Apa tuh nabi? Ada nggak? Ketemu nggak? Sayang aku lagi di luar. Nih kalau aku di rumah mata tunjukin. Ya. Nazir, Nasrani, Nazir, Naswatu, Nabi. Nabi, Cak. Ah. Bukan yang Nazir. dipanggil dan diutus Nabi Allah pakai B. Orang yang dipanggil dan diutus Allah untuk menyampaikan firman-Nya Terus. sebagai penyambung lidah Tuhan. Nabi menubuatkan hukuman atau berkat sesuai dengan ketaatan atau ketidaktaatan umat. Baik, oke, di situ kan Nabi adalah penyampai dan penerima firman Tuhan, betul. Ya. Nah, sekarang aku tanya, Yesus itu firman itu sendiri atau dia penerima firman? Dia itulah firman Allah yang hidup. Nah, tapi definisi Nabi bukan dia adalah firman Allah, definisi Nabi adalah dia penerima firman. Itu gimana dong? Ayo. Kan sudah dibilang gelarnya itu kan bukan hanya nabi saja. Enggak, kalau Nabi kan penerima firman. Nah, kalau dalam keyakinan Kristen kan Yesus adalah firman itu sendiri. Gimana dong? Kok bertolak belakang? Enggak dong, itu enggak bertolak belakang, Nanda. Kalau dibilang Coba. Kan di situ kamu sudah baca kalau Yesus itu adalah penerima firman. Tetapi dalam satu sisi dia adalah firman itu sendiri. Itu gimana tuh cara mengkompromikannya? nah, Coba diterima dulu. Di satu sisi dia adalah penerima firman. Ya. Di satu sisi katanya dia firman itu sendiri. Kok jadi bertolak belakang? Oke, di sini saya jelaskan pelan-pelan ya, Nandar. Iya, Cak. Gimana? Tadi kan Nanda bertanya, kalau di iman Kristen, ya itu Yesus itu apa gelarnya? Saya sudah sampaikan gelarnya itu adalah nabi, guru, ya Tuhan, dan rabi dipanggil juga. Nah, kalau emang nabi itu apa artinya, Ica? Nabi itu sudah tadi kan Nandar sudah sampaikan. Coba disuruh baca di kamus, Ica. Oke. Orang yang dipanggil dan diutus Allah untuk menyampaikan firman-Nya. Nah, apakah Yesus itu firman Allah? Sedangkan di sini dikatakan nabi itu menerima firman. Nah. Oke. Kalau itu sudah saya sampaikan di Yohanes 1 ayat 14. Apa Nah, tuh? aku baca dulu ya. Iya.
Yohanes 1 ayat 14 ya. Firman yang telah menjadi manusia. Apakah pada saat ini? Oke, sorry. Katanya dia penerima firman, kok firman yang jadi manusia itu gimana tuh? Ya, makanya saya di sini kasih tahu ya. Oke, Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Nah, yang menjadi pertanyaanku Nandar, tadi kan Nandar bilang tadi kan dia menerima. Kalau Nabi itu kan menerima, kenapa dia itu adalah firman Allah. Nah, pada saat firman itu telah menjadi manusia, apakah pada saat itu manusia itu tidak menerima firman itu di dalam dirinya? Loh, kamu yang menjelaskan, bukan kamu bertanya ke saya. Enggak, saya bertanya ini supaya Nandar bisa paham gitu loh. Oke. Maksud dari kenapa di situ dikatakan menerima. Nah, Baik, aku jawab ya. ya. Yesus itu adalah penerima firman. Kalau dia adalah firman itu sendiri, harusnya dia nggak usah lagi nerima firman, tinggal ngomong aja sendiri itu firman. Kan gini, Yesus adalah firman yang hidup, betul. Kalau Yesus adalah firman yang hidup, tidak usah lagi dia menerima firman. Kenapa? Karena dia adalah firman itu sendiri. Makanya terjadi kontraproduktif. Satu katanya firman jadi manusia, tetapi di sisi lain dia masih menerima firman. Terus firman mana lagi yang dia terima? Betul apa tidak? Ya enggak lah. Nandar, mungkin pemahaman Nandar kan seperti itu, tapi kalau kita melihat di dalam Alkitab ya, yang kita imanin, yang kami imani itu ya, pada saat Yesus menerima firman ini kan berbicara tentang anak manusia nih. Ya, makanya dikatakan Yohanes 3:16, begitu besar kasih Allah akan dunia ini yang mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ini berbicara tentang anaknya yang tunggal yang datang ya dalam rupa manusia nih. Kita berbicara tentang anak manusia. Nah, pada saat firman-Nya ya pada saat Allah mengutus firman, itu mengutus firman-Nya lah kita bilang ya. Nah, itu apakah pada saat itu di dalam diri, apakah pada saat itu pada saat Yesus menerima firman Allah itu, apakah bukan dia itu firman Allah itu? Itu yang menjadi itu yang harus kita pahami gitu. Karena kalau kita melihat di Yohanes 1:14, Yohanes 1:14, firman yang telah menjadi manusia. Daging, bukan. Kalau dalam bahasa Yunani-nya itu bukan manusia, Ca. Kalau manusia itu anthropos. Di dalam Yohanes 1:14 itu bukan anthropos, tetapi dia sax egeneto. Firman itu telah menjadi daging. Oke lah, nggak ada masalah kalau misalkan Nandar bilang firman itu telah menjadi daging. Pada saat Yesus menerima firman Allah itu, apakah pada saat itu apakah dia bukan firman Allah itu sendiri? Kan sudah ditulis Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman itu kan bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Nah, firman telah jadi daging. Nah, kalau firman telah jadi daging apa dulu? Ada daging kambing, ada daging sapi, ada daging babi. Nah, masalahnya di situ nggak ada keterangan jadi daging manusia, Ica. Makanya saya bingung. Oke, mungkin Nandar matanya buta, atau mungkin Nandar pemahamannya nggak masalah. Karena gini Nandar, kalau misalkan Nandar itu tidak bisa membaca, tidak bisa memahami, ya aku paham. Karena setiap manusia itu pasti kan susah untuk mengerti tentang keimanan orang. Makanya padahal di sini sudah dituliskan firman yang telah menjadi manusia. Nah, daging, jadi bukan manusia. Firman yang telah menjadi daging, oke, nggak ada masalah. Firman yang telah menjadi daging. Nah, sekarang kita berbicara gitu ya. Kalau sudah dikatakan di sini firman yang telah menjadi daging, apakah itu daging yang seperti Nandar perkatakan? Sedangkan kita baca dari awal sampai Z itu adalah Yesus itu sendiri gitu loh. Nah, kalau Nandar mengatakan bahwa itu daging itu adalah binatang apa segala macam, berarti Nandar bukan. Ya nggak ada masalah, gitu itu urusan Anda. Bukan daging, itu ada binatang. Bukan daging, sebentar, Sa. Bukan daging adalah binatang, bukan. Karena di ayat itu
dikatakan bukan daging menjadi Yesus, bukan daging menjadi manusia, bukan. Di ayat itu dikatakan bahwa firman itu menjadi daging. Tidak dijelaskan nih daging apa. Daging manusia kah? Daging babi kah? Daging ayam kah? Nggak dijelaskan. Kecuali di ayat itu dijelaskan kalau firman itu jadi daging berbentuk manusia gitu baru. Nggak ada penjelasannya, Cak. Paham nggak? Ya, itu bagi orang yang buta huruf dan gak bisa membaca. Mungkin Nandar dia akan berbicara seperti itu karena gini. Kalau misalkan dia tidak buta huruf atau dia itu tidak buta ini ya, kalau dia itu bisa melihat, pasti dia akan tahu. Dia itu baca dari Yohanes 1 ayat 1 sampai seterusnya. Apa itu firman yang telah menjadi daging itu, apakah itu daging manusia atau tidak? Tetapi kalau orang yang dia itu buta huruf ya, yang dia itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis dan dia tidak bisa ini hanya berhayal, ya bisa jadi Nandar dia akan mengatakan seperti itu karena hanya orang yang buta huruf, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca yang bisa mengatakan seperti itu, Nandar. Oke lah. Aku kasih. Ya. Bisa. Aku sekarang kasih kamu analogi yang sederhana. Ya. Aku kasih contoh dan kasih ayat. Ya. Nanti kamu buka ayatnya ya. Apakah ketika firman itu jadi daging, apakah dagingnya adalah Tuhan, Cak? Oke. Kalau berbicara apakah firman itu menjadi daging, apakah daging itu menjadi Tuhan, Nica? Kalau daging ini yang bisa menyelamatkan umatnya dari dosa, ya dia adalah Tuhan karena hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan umat dari dosa. Ya hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan manusia dari dosa gitu loh. Baik. Nah, Sekarang buka ayatnya. ya. Sekarang buka ayatnya tentang Yesus disunat. Tahu nggak itu ayat berapa? Ya, tahu itu di Perjanjian Lama. Yesus disunat perjanjian lama. Ya perjanjian baru lah, Cak. Perjanjian baru, maaf. Sorry. Aduh. Ya, aku salah, sorry. Malu. Ya, sorry ya, Nandar. Terkadang Ya. agak-agak sedikit ini apa sama Nandarnya. Ya nervous ya, nggak apa-apa dah. Iya, maklum lah ya kan. Nah, Iya, lanjut, ya nggak apa-apa, aku Nandar. maafkan. Coba dibuka di situ. Ayat berapa coba? Oke. Yesus disunat itu ayat berapa? Lukas berapa coba? Yesus sunat Di Lukas. Lukas 2 ayat 21 ya. Pinter, buka Cak. Wah, saya buka. Oke, saya baca ya Nandar. Iya, Cak. Lukas 2 ayat 21. Iya, Cak. Dibaca, Cak. Silahkan. Nandar, sabar. Iya, aku sabar menunggumu. Ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Baik, kamu tahu nggak disunat itu apa? Ya, dipotong. Dipotong apanya? Coba. Ya, dipotong lah alat itunya, nggak tahu lah aku itunya. Nggak tahu. Dipotong apanya? Disunat ya. Ya, itulah dia Nandar. Ya apa? Dipotong sunat itu potong apanya, Cak? Kalau Nandar bertanya seperti itu ke saya, yang saya perempuan, mungkin ya gimana ya Nandar? Karena kan Nandar yang sudah merasakan. Seharusnya Nandar yang lebih tahu dari saya dan tidak. Ya udah, aku jawab. Bener nggak? Sunat itu dipotong kulupnya, Cak. Iya, karena Nandar Saya yang lebih tanya sama tahu. Ica. Ya, kulup itu daging atau tidak? Kulit, Daging atau bukan? kulit Nandar. Ya kulit, bukan, kulit itu beda. Daging itu, Cak. Daging.
kecil, Tahu kulup aku itu. itu kan laki-laki yang punya, mana lah aku tahu, Nandar nggak kan Iya, punya. daging. Aku pernah Daging. disunat daging itu, Ca. Nah, Dagingnya berarti Nandar yang disunat itu dagingnya ya, bukan kulitnya ya. bukan. Kulit itu jaring ini. Aku kasih tahu kamu. Kalau kulit itu adalah jaringan terluar dari tubuh kita, itu namanya kulit. Ya, Berarti kalau daging, kulit, kalau daging itu yang di dalam ya, Nandar. iya, makanya dipotong dia. Kalau kulit Jadi, itu biasanya oke. Jadi yang iya, dipotong kulit itu itu, yang di dalam apa yang di jadi yang dipotong itu yang di dalam apa di luar, Nandar? iya, kulit itu apa? Bukan kulit. Kalau kulit itu jaringan terluar dari tubuh manusia itu kulit, Ca. Nah, Iya, kalau maksud saya yang dipotong itu yang di dalamnya apa yang di luarnya, Nandar? ya di dalamnya, Ca, luar. Oh, dalamnya. Di dalam, Ca. Jadi gini, aku contohin ya, Ca, ya, bukan ngeres nih. Ini kan misalnya ini misalnya titit ya. Itu yang dipotong itu ujungnya, itu daging. Daging ujung. Segede gini, Ca, segede telinga kita nih dagingnya itu. Cuma dia bundar. Berarti daging itunya ya dipotong, daging itunya Nandar yang dipotong ya. Iya, betul. Nah, yang jadi pertanyaan Jadi gini, kulit bukan burung kulit, Nandar masih ada. bukan kulit, Ica. Beda, kulup itu daging. Ujung daging daripada titit. Aku baru tahu, Nandar, kalau misalkan di luar itu namanya daging, di dalam di dalam itu Ngomong aku apa baru sih? tahu. Nggak apa-apa. Lo gitu aja susah. Intinya gini. Baru Intinya tahu gini. karena aku baru Intinya, tahu Nandar, aku baru tahu burungnya Nandar dagingnya yang dipotong. iya, itu ada ujungnya, itu ada daging kulup-kulup. Berarti dikit doang yang dipotong ya, Nandar ya. Yang jadi pertanyaan, mohon maaf, ketika Yesus disunat, ya, kulupnya ini, mohon maaf nih, aku mohon maaf ya. Apakah kulupnya Yesus itu adalah bagian dari Tuhan? Coba dijawab. Nandar, kalau misalkan Nandar bertanya seperti itu, ya, apakah kulupnya Yesus. itu dipotong itu bagian dari Tuhan? Tadi kan Nandar udah tanya samaku, Ica, gelar Yesus ini apa? Tuhan, guru, dan juga dikatakan hamba juga, dikatakan rabi. Iya. Kalau misalkan Nandar lagi bertanya sama saya, Ica, kalau kulupnya Yesus itu bisa itu dikatakan Tuhan nggak? Kan sudah itu pertanyaan. Kalau coba Nandar berpikir, kalau berbicara tentang gelar dengan kulup, apakah itu bisa disamakan, Nandar? Ica, lo kok mana-mana sih, Ica nih? Lah, Aduh. aku pengen tahu jawaban Nandar karena Nggak, Nandar tadi kan maksud aku gini, Ca. Kalau memang firman itu, Tuhan itu telah menjadi manusia. Nah, sementara bagian dari kemanusiaan Yesus, yaitu kulupnya itu dipotong. Yang menjadi pertanyaan, apakah kulupnya Yesus yang dipotong itu bagian dari Tuhan atau bukan? Itu pertanyaannya. Oke. Tapi Silakan. ini saya bertanya lagi, apakah Tuhan itu, kata Tuhan itu, kata gelar itu bisa disamakan dengan kulup? Itu pertanyaan Anda. Si Ica ini kemana-mana. Ica, bukan itu pertanyaannya. Tapi Kita kembali ke Yohanes 1 ayat 14 bahwa firman telah menjadi daging. oke. Nah, Ica kan nggak mau daging di sini kan bukan daging babi, bukan daging sapi, tapi daging Yesus, betul? Betul. Betul. Nah, ketika salah satu bagian dari daging Yesus ini dilepas, dipotong, apakah daging yang terlepas itu masih Tuhan atau bukan Tuhan? Nah, kalau makanya saya tanya sama Nandar kan katanya sarjana hukum ya, otomatis ilmu pengetahuan itu kan agak sedikit tahu dong dengan kalimat saya. Nah, Ya. kalau
biasanya kalau udah dia itu kita menjenjang pendidikan yang agak sedikit tinggi itu kan otomatis dia akan ngerti nih bahasa sayanya. Kalau Nandar mengatakan apakah kulupnya Yesus itu bisa dikatakan tuh bisa dikatakan Tuhan atau hilang, apa tadi Nandar ya? Nah, Saya ulangi ya, biar kamu biar kamu paham. ya, Kan Ica bilang Yesus itu adalah firman yang telah menjadi daging. ya, Yohanes 1:14, betul. Nah, sementara bagian dari daging Yesus itu akan ada yang dipotong. Lukas 2 nomor 21 atau Lukas 2 ayat 21 itu dipotong tuh. Daging Yesus itu dari kulupnya. Apakah kulup yang sudah terpotong dari tubuh Yesus itu adalah firman Tuhan juga atau bukan? Atau Tuhan juga atau bukan? oke. Silakan. Makanya kamu pasti ngerti apa yang menjadi jawaban saya Nandar. Ya, gimana? Kalau kata Tuhan ini adalah gelar, sama seperti yang Nandar tadi kan Nandar tanya sama saya, Ica, gelar Yesus ini apa aja? Guru, Tuhan, ya nabi, ya rabi, raja, ya kan? Ini gelar ini Nandar, gelar. Nah, kalau berbicara tentang tubuhnya, pada saat bagian tubuhnya dipotong, apakah dia masih jadi Tuhan? Itu akan tetap dia jadi Tuhan, tidak akan pernah gelar itu akan gelar itu dibuat dari gelar yang dibuat mulutmu dia. Allah itu juga gelar yang kalian buat. Jadi kalian nggak bisa ngomong tuh. Begitu Nandar. Jadi kalau misalkan Nandar bertanya seperti itu ya saya jelaskan ya itu memang apapun yang yang tidak ada di dalam ibaratkan yang dipotong dari bagian tubuhnya ya tetap gelar itu akan tetap ada di Melekat dalam ya. dirinya. Sampai aku gambar kata-kata nih nggak mampu berkata. Ica. Jadi kulupnya, mohon maaf nih, kulup yang sudah dipotong oleh Rabi Yahudi dari bayi kecil Yesus ini Tuhan ya. Ya. Nah, terus sekarang kulup Yesus sebagai Tuhan itu di mana sekarang? Kulup Yesus yang sebagai Coba. di mana? Kulup Yesus yang sebagai Ya. Gini Kulup, Nandar, jujur ya kulup Nandar ya. Yesus yang sebagai Tuhan. Jujur nih Nandar, maaf. Iya, di mana itu? Maaf beribu kali maaf Nandar. Yang Iya. ini maksud saya gini, dari pernyataan kamu itu menurut saya ya, menurut saya nih, itu adalah pernyataan dari orang-orang yang IQ menengah ke bawah. Kenapa saya bilang IQ menengah ke bawah? Ya jujur Nandar. Kenapa saya bilang IQ menengah ke bawah? Karena gini, karena mereka berpikir seperti ini Nandar. Ini maaf ya Nandar ya, saya jelaskan sedikit. Iya, Kenapa silakan. IQ menengah ke bawah ini mereka berpikir seperti itu? Karena mereka berpikir bahwa kalau misalkan ada sesuatu yang hilang dari tubuhnya, gelar Tuhan yang tubuh yang terpisah ini itu apa namanya? Itu kan jadi gitu loh. Nah, itu menurut saya nih pandangan saya ya. Kenapa bisa berpikir bahwa jadi kalau yang hilang itu Tuhan. Jadi yang ini yang ada yang utuh ini nggak dilihat gitu. Tapi aku nggak bisa berkata-kata apapun Nandar karena kalau aku berpikir kalau aku udah ngejawab. Tapi kalau misalkan ada orang IQ yang menengah ke bawah tidak akan menerima dari pernyataan itu, ya aku nggak bisa ngomong apa-apa karena mereka akan berpikir ya. Mereka tidak akan melihat yang utuh ini gitu loh. Mereka tidak melihat Yesusnya ini. Mereka hanya melihat yang hilang ini, yang Enggak, tidak terlalu penting ini gitu loh. Nah, bukan penting lah kan. Isa itu penting Isa karena itu bagian daripada Tuhan. ya, memang bagian daripada Tuhan, tetapi itu tidak terlalu penting yang difokuskan untuk kitanya gitu loh. Tetapi yang difokuskan di dalam iman Kristen yaitu tubuh kemuliaannya ini, yaitu apa?
apa yang disampaikannya, apa yang diperintahkannya, beritakanlah firmanku ke seluruh dunia, apa yang menjadi pengajarannya, itu yang kita fokuskan, bukan maaf beribu kali maaf, hanya IQ menengah ke bawah yang mereka itu tidak bisa berpikir terlalu mereka akan berpikir terlalu dangkal untuk melihat. Mereka tidak berfokus kepada satu manusia ini, tetapi mereka berfokus kepada yang hilang ini, padahal yang hilang ini tidak terlalu penting buat kitanya gitu. Padahal Ica sendiri mengatakan kalau bagian dari tubuh Yesus adalah Tuhan. Betul tadi bilang begitu. Benar. Nah, kulup Yesus yang sudah dipotong oleh Rabi Yahudi, ini bagian dari Tuhan. Nah, bagian Tuhan yang paling kecil yang bernama kulup Tuhan ini atau kulup Yesus, itu sekarang posisi di mana? Apakah dia sudah musnah atau hilang atau bagaimana? Kan dia adalah kekal kalau Tuhan, betul nggak? Tuhan itu abadi atau tidak? Saya tanya sama Ica. Iya, kekal abadi. Nah, sekarang saya tanya, apakah kulup Yesus kekal? Oke, kalau makanya saya bilang Nandar, kalau misalkan Nandar menginginkan hanya kulup itu aja, gitu loh, menginginkan hanya sekedar kulup itu, kalau menurut kami, iman kami Kristen, bagian yang hilang itu, ya kulup itu tidak terlalu penting buat kitanya, karena kenapa? Enggak, yang saya tanya dengerin dulu bukan Nandar, masalah penting atau tidak. Yang saya tanya kekal atau tidak kulupnya Yesus itu. Kalau Nandar mengatakan seperti apakah kulupnya itu kekal atau tidak? Kalau kamu berbicara seperti itu Nandar, saya tidak pernah tahu. Jujur saya bilang, karena di dalam Alkitab tidak ada menjelaskan tentang kulup Tuhan Yesus itu disimpan atau dan itu saya cuma bilang sama Nandar, hanya IQ menengah ke bawah yang hanya memikirkan tentang kulup itu saja gitu loh. Tapi saya tidak akan pernah ya namanya gimana? Juga orang gimana ya teman-teman ya, kalau kita gini loh, kita berhadapan dengan manusia yang IQ-nya itu nggak nyampe dengan pembahasan, dengan ini ya hanya bisa diem dan hanya bisa mengalah gitu loh. Bukan mengalah itu dalam arti bukan berarti kalah, tetapi kita sudah menjelaskan kenapa harus seperti itu dari pertanyaan Nandar. Makanya saya bilang ya hanya butuh orang-orang pintar yang bisa mengalahkan ya. Nggak, soalnya kita harus konsekuen dengan iman yang kita imani. Kalau memang firman itu jadi manusia, kalau firman itu jadi daging, maka seluruh tubuh yang ada pada Yesus itu adalah Tuhan, betul. Nah, masalahnya yang ada atau bagian daripada tubuh Yesus ini pernah dipotong, yaitu kulupnya ketika berusia 8 hari di dalam Lukas 2 nomor 21. Itu dipotong. Kalau dipotong, makanya saya belajar dari pengalaman, karena ada bahasa Inggrisnya begini, experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Dari yang saya ketahui, waktu itu kecil kulup saya itu dikubur. Kulup itu dikubur. Nah, apakah sama Yesus juga kulupnya dikubur? Nah, ketika kulup Yesus dikubur, apakah tetap jadi firman, jadi Tuhan, apa dia jadi tanah, digigit atau dimakan oleh rayap, oleh belatung tubuhnya itu. Gitu. Karena ini beda. Kalau saya kulupnya bukan Tuhan. Nah, masalahnya kulup Yesus Tuhan, apakah dia ini musnah? Kalau musnah berarti Tuhan nggak kekal gitu loh, Cak. Paham nggak? Paham Nandar, saya sudah dari tadi sudah menjawab pertanyaan kamu, karena saya sudah jawab berulang-berulang, sudah berapa kali ya? 1, 2, 3, mungkin ada 3-4 kali saya jawab. Karena saya sudah sampaikan yang keempat kali, 5 kali Nandar. Kalau di iman Kristen kami tidak pernah berfokus kepada kulupnya, tetapi kami berfokus kepada firman-Nya. Firman-Nya itu apa? Firman-Nya itu adalah, ya, itulah dikatakan mengajar, memerintah, karena hanya Tuhan yang bisa memerintah. Nah, kalau hanya Tuhan yang bisa memerintah, ya, kalau hanya Tuhan yang bisa memerintah, jadi
Oh, ya sama seperti maaf ribu kali maaf ya. Nabi Muhammad pun diperintah oleh Tuhan gitu. Dan Tuhan itu siapa? Hanya Yesus. Tapi banyak orang yang menolak itu. Tapi kalau kita mendalami tentang Al-Quran, ya yang saya pahami sebenarnya ya. Tapi banyak orang yang menolak. Tapi itu kan oke, itu kan hak kalian. Cuman ya sekali lagi saya sampaikan, kalau di iman Kristen, ya kalau di iman Kristen, bagian yang hilang itu atau dikatakan kuluk itu bagian yang tidak terlalu penting buat kami umat Kristen. Tetapi Berarti bagian apa? berarti Tuhan itu gak penting, Cak. Karena itu kan Tuhan juga kulup itu. Ayo. Susah, Pak. Susah Nandar. Aku kalau bicara sama Aki menengah ke bawah tuh kepalaku sakit. Iya makanya karena aku di atas pertengahan. Karena Ica sendiri mengatakan kulup Yesus itu Tuhan. Kalau kulup Yesus adalah Tuhan kemudian nggak dianggap penting, berarti Tuhan nggak dianggap penting dong. Ya nggak? Susah ngomong sama Nandar. Nandar, mendingan kamu jadi pelawak aja daripada jadi debater. Kalau kamu jadi pelawak, jujur. Kalau kamu jadi pelawak, Nandar, kamu tuh laku. Tapi kalau kamu jadi debater, Nandar, kamu ibaratkan ya kalau kita jual agama seperti itu untuk mencari hal-hal yang ini, sayang, Nandar. Bisa berdebat itu bukan seperti entertainment laku atau tidak. Berdebat itu menyampaikan kebenaran, Cak, bukan masalah laku atau tidak. Saya bilang sama Nandar lebih baik jadi jujur. Kalau Nandar jadi pelawak, laku Nandar loh. Kan Nandar itu kan udah banyak banyak yang orang kenal gitu bagian apa gitu. Pasti Nandar itu masuk loh untuk jadi pelawak loh. Aku nggak ada minat jadi pelawak, Cak. Aku menyampaikan Tapi kamu kebenaran. cocok Nandar, kamu lucu, orangnya lucu, kocak, udah gitu. Enggak, aku nggak lucu. Kata siapa aku lucu? Nandar, beneran kamu lucu. Kalau kamu nggak lucu, Nandar, nggak mungkin aku Hanya kamu aja yang bilang aku lucu. Kamu lucu, kamu tuh lucu dan kocak gitu loh. Enggak, mana ada aku lucu. Lucu Nandar. Enggak ada. Nandar, pelawak itu kalau Nandar, aku mau tanya Nandar. Ya apa? Daripada kamu nanya-nanya Alkitab, mendingan aku tanya. Itu binimu ada di situ? Enggak ada. Istriku di rumah, Cak. Ini aku mah sendiri. Sama anak ya? Kan udah aku bilang aku lagi di rumah sakit. Iya, apa sih itu? Iya, aku tahu. Biasa kan. Rumah sakit. Oh, berarti binimu sama anak-anak di rumah ya? Iya, aku lagi di rumah sakit. Mulai pembicaraan. Aku tuh males, teman-teman. Dari dulu kan udah aku bilang, kalau udah Aki menengah ke bawah, nggak akan mau, lebih baik aku mengalah. Ya, gitu aja. Aku nggak mau, otakku jadi Uyang. Nandar. Iya. Itu enggak, Apa? Itu belum balik kamu ke dalam. Aku tidur di sini soalnya di dalam nggak bisa, Cak, nggak bisa ada uaku. Aku tidur di sini. Bawa selimut nggak dirimu di situ? Enggak ada selimut aku. Bawa selimut Kenapa lah, emang? bawa selimut lah, itu malam dingin loh. Enggak. Aku suka yang dingin daripada yang panas. Ya kalau dia dingin pakai AC kan bisa bahaya. Tapi kalau panas buka jendela itu nyaman. Enggak, aku nggak pakai. Aku nggak pakai ini. Aku nggak pakai AC. Jadi buka begitu aja. Ya enggak lah, ditutup lah. Nah. Awas loh, oksigennya itu loh. Banyak orang yang ini loh. Jadi ya mesinnya mati lah. Ya apa sih? Mesin mati. Ini mesin mati. Ketutup nih. Oh, ada celah ya, ada celah-celahnya. Iya, ada celah lagi panas itu. Kecuali mesinnya nyala baru. Iya sih. Mesin mati. Kena apa namanya? Kena apa sih yang itu? Bahaya tuh. Enggak, ini mesinnya mati kok. Oh,
selimut aturan. Kalau nggak selimut nanti itu apa namanya nyamuk. Kamu kok perhatian banget sih, Cak? Bukan sama lu doang. Kamu perhatian banget. Gue sama siapapun gue perhatian Nandar, bukan sama lu doang. Semua orang gue perhatian. Gue senang memperhatikan Ya, orang. makasih ya, Cak. Iya. Nanti Ya, makasih ya, kadang-kadang Cak gue ya. nggak pernah diperhatikan Nandar. Ya, nanti gua perhatiin deh, nanti aku balas budi lah dan kita perhatiin. Ya. Kadang gini loh teman-teman, aku tuh kalau memperhatikan orang tuh ada rasa bahagia gitu ya. Karena satu, kalau kita berbuat kebaikan sama orang, kita juga akan dapatkan kebaikan. Tapi ya tapi nggak meminta sih ya. Karena kalau kita meminta untuk orang tuh baik sama kita, berarti kita kan nggak tulus untuk baik sama orang. Nah, cuman kadang-kadang ya kita udah perhatikan orang, udah baik sama orang, kok kita disakitin. Kadang-kadang begitu loh. Aku nggak pernah nyakitin kamu, ngapain nih? Kamu memfitnah saya menyakiti dirimu. Orang Bukan aku nggak dirimu. nyakitin dirimu. Bukan diri Ya, aku kan nggak pernah menyakiti dirimu tuh. Kalian nggak ada tap-tap layar, Win? Curhat ya, Cak. Curhat sedikit. Sedikit curhatnya, nggak banyak-banyak. Wah, pakai lampu. Iya, sedikit curhatnya. Kadang gini loh teman-teman. Kadang itu sedih ya. Sedihnya itu kenapa? Kita suka memperhatikan orang. Kenapa? Tapi kenapa gitu ya? Kok giliran diri kita kok susah kali orang perhatiin kita. Ya, kamu udah punya pacar belum? Belum ada. Dulu ibaratnya Aduh, pantesan gak ada yang Kamu usia begini jangan pacaran, Ca. Langsung nikah. gak ada yang mau Nandar. Bukan gak ada yang mau, kamunya pilih-pilih, Ca. Ya bukan milih, maksudnya gini loh. Kita pernikahan itu kan seumur hidup Nandar. Kalau pernikahan itu Iya, makanya berarti kamu yang pilih-pilih, bukan gak ada yang mau. Yang mau mah banyak kayaknya. ya harus milih Kamunya dong. standarnya terlalu tinggi, harus punya ini, harus begini. Makanya susah. Lah sekarang gini loh Nandar. Kalau kita gini loh. Ya udah, gua biar siapa tahu di bawah ini mau sama kamu nih. Kamu tuh pengennya yang kayak gimana? Pengennya itu yang gimana ya? Satu ya seiman lah. Satu seiman terus. Sama-sama Katolik. Oke, ya iman Katolik lah intinya, iman Katolik. Terus, Kalaupun dia bukan iman Katolik, misalkan dia dapatnya Islam gitu ya. Nah, berarti kamu yang ngalah, masuk Islam kamunya. ya bukan nggak ada ngalah. Nih, misalkan nih, kamu misalnya ada Muslim nih yang mau sama kamu, apakah kamu kan baik dalam Bible maupun dalam Quran kan arijalu qaumuna 'ala nisa, bahwa laki-laki itu adalah pemimpin daripada perempuan. Berarti kamu jadi muslimah. Enggak loh. Kalau di iman kami ya orang Katolik ya pernikahan beda agama itu ada. Ya, maksudnya kamunya jadi muslim gitu, muslimah. Ya, aku tetap Katolik. Misalnya kamu udah cinta matilah sama muslim ini. Ya, apakah kamu mau masuk Islam? Tolak dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kamu kan belum terkena aja. Kalau sudah terkena, nanti kamu muslimah nanti. Tapi nggak tahu juga ya. Aku sih. Iya kan? Iya, nggak tahu juga. Kan namanya Ya, juga karena hati. gini loh Nandar, kita nggak boleh takabur ya. Kalau kita takabur itu kita kan mendahului apa yang menjadi ini ya. Tapi kan Iya, ya udah, aku doain deh. Aku doain kamu dapat jodoh yang muslim, yang jangan dapat. yang muslim lah Nandar, yang Ya, aku seiman berdoa. lah. Sebentar dulu, aku belum selesai berdoanya. Aku doain kamu berjodoh dengan seorang muslim yang menyayangi kamu seutuhnya, tanggung jawab sama kamu. Ya, dan kamu menjadi makmum mengikuti dia dalam hal keyakinan dan keimanan. Amin. Tolak dalam nama Tuhan Yesus. Tadi katanya jangan takabur, sekarang nolak. Gimana Ya sih? kan tolak ya kan. Jangan takabur itu bukan berarti kita tidak boleh menolak. Kita takabur itu dalam arti gini loh. Dengan iman saya pengennya satu iman. Ya, tapi saya mendoakannya kamu jadi muslimah. Ya nggak apa-apa toh. Ya itu kan hak dirimu. Tapi kalau aku pengennya
Kalau bisa tuh satu iman, satu Katolik dan Ya udah, kalau misalkan satu aku Katolik, jodohin kamu sama orang Katolik, mau apa enggak? lihat dulu dia kerjanya apa semua lah, jangan asal terima aja. Ya udah, orangnya kaya Uca, mau nggak? Kalau dia banyak uang tapi dia tukang Mau selingkuh apa ya nggak enggak? mau lah. Namanya RK, mau nggak RK? Kalau Mau nggak? Itu kan Katolik. Dia Katolik loh. enggak lah, ngadi-ngadi lu. Ya mau apa enggak? Tolak dalam nama Tuhan Yesus lah. Aduh, Dia kan selera aku- Katolik, satu iman. Tapi Apa sih? selera aku bukan begitu juga, Nanda. Joseph Katolik, Joseph mau nggak? Joseph adik aku sering ketemu dulu waktu di Jakarta. Adikku dia aja teman sama aku kok masa Joseph. Siapa lagi nih Katolik ini? Romo Patris gimana, mau nggak Romo Patris? Romo, kalau Romo tuh nggak boleh loh, Nanda. Romo Kape, dia mau tuh Romo Kape. Dia mau nikah tuh. Romo itu tidak menikah. Romo Kape itu pernah godain cewek lo, mau nikah Bukan dia. godain di situ Ngajak. kalau yang aku lihat ya namanya mungkin ya namanya manusia kan pasti ada punya rasa ya. Tidak akan mungkin rasa itu ini karena gini loh Nandar. Misalkan contoh sesuci apapun dia ya kecuali Tuhan Yesus ya. Nah, sesuci apapun dia kalau digodai sama perempuan dia kan jatuh. Bener dong? Enggak, dia yang godain duluan, bukan perempuannya, dia yang Perempuannya nelponin. Nandar, bukan laki-lakinya. Enggak, aku dengerin kesaksiannya itu bukan begitu. Perempuannya yang digodain, diteleponin, diajak nikah. Iya tak gini loh Nandar, tidak akan mungkin ada laki-laki mau telepon kalau misalkan perempuannya tidak apa welcome. Gimana sih? Tergantung laki-lakinya lah. Ya kalau misalkan nih Ya udah kalau nggak mau Romo Kape, ada orang yang ini orang besar loh, orang yang berpengaruh, mau nggak? siapa? Bombong. Mau nggak Bombong? Mau. Pak Bombong orang besar itu. Nandar lucu ya, cukuplah di agama kalian aja yang berpoligami. Masa kalian suruh Bapak Bombong berpoligami? Yang masih single mau nggak? Yang masih single mau? Janganlah yang udah punya bini. Enggak, ini belum punya bini, masih single dia, masih belum menikah dia. Mau nggak? Siapa? Lu gak tambunan sama halak bataknya Dalam sama nama kamu. Tuhan Yesus nggak mau. Gak apa? Dia halak batak juga loh. Enggak lah, dia bukan Katolik loh. Lagi pula tinggi kali derajatnya Nabi tuh loh. Pantesan kamu jomblo Ica, yang ini nggak mau, yang itu nggak mau, pantesan Yang jomblo terus. ngasihnya yang begitu gimana sih lo? Coba lo ngasihnya Dikasih yang besar nggak mau, dikasih yang kaya nggak mau. Susah ini. Enggak lah Nandar mah. Ibarat kan gini loh Nandar. Masa ngasihnya yang begitu-begitu? Emang nggak ada yang lain apa gitu loh? Nabi tuh loh Nandar, masa aku Nabi tuh Nandar nggak bisa. Siapa lagi ya? Jadi permaisuri Nabi. Salah. Kamu maunya sama siapa? Udah gini aja biar aku nggak ribet deh. Nah, kalau misalkan Nandar bilang kamu maunya sama siapa, nah aku aja belum dapat gimana maunya sama siapa Nandar? Iya, maunya sama siapa? Pengennya. Aku tuh pengennya itu Nandar yang seiman, itu yang pertama. Dia tahu orangnya siapa. Tahu belum dikasih tunjuk, belum diada kayak mana? Susah kalau begitu mah. Kalau udah dikasih tunjuk baru Nandar. Kalau belum dikasih tunjuk kayak mana? Ya kamu standarnya terlalu tinggi, jadi susah. Dikasih yang CRK nggak mau. Masa si RK dikasih? Masa lu gak tambun? Emang sejelek itu apa enggak? Ini nih orang luar negeri mau nggak? Nandar aku tanya dulu sama emang sejelek itu aku? Loh, enggak, kamu cantik, aku yakin nih. Kamu sama misalnya
Aku kalau aku disuruh menilai ya, Ica sama Mikana ya cantikan Ica lah. Ya kalau Ya di ben sini. enggak serius. Kalau aku disuruh menilai sebagai juri ya, aku juri nih misalnya. Ica sama Mikana cantikan siapa sih Ica lah. Gitu. Sekarang kamu pilih siapa? Robert mau nggak sama si Robert? Robert itu siapa lagi? Robert itu seorang pengacara, namanya Katoliknya dia. Mata Pisau, Katolik enggak dia? Protestan. Katolik lo Nanda. Aduh, susah. Oke, aku ada orang luar negeri mau nggak? Siapa? Mau apa enggak? Tinggi Ya, besar jangan badannya. lah. Jangan mau nggak nanti bopek ini pula bukannya kita ini kan. Enggak, dia orang luar negeri. Mau nggak? Siapa? Ya mau apa enggak? Ya harus tahu dulu dong siapa orangnya. Jangan mau nanti belangsak pula dikasih. Enggak, tinggi besar dia, keren. Gak mau tahu dulu siapa orangnya. Saya pun Didi, bro. Tuhan Yesus ampunilah. Kenapa? Bandar, dia itu seumuran bapakku. Iya tah? Iya, bapakku 60 lebih, dia juga 60 lebih. Ah, memang susah ceritanya. Kamu kebanyakan nampi, Ica. Ini nggak mau, itu nggak mau. Masa lu ngasihnya yang begitu lihat yang dikasih si Nandar ya kan? Udah yang pertama yang udah berumur seumuran bapakku. Kedua, yang dikasihnya yang udah kelakuannya yang nggak benar. Berarti kalau misalkan kamu teman yang baik, kamu harus memberikan yang terbaik untuk temanmu, jangan menjerumuskan ke dalam jurang. Loh, masa saya putih, bro, yang menjerumuskan ke dalam jurang Nah sih? itu kan bapak saya, masa saya mau disuruh sama bapak saya jurang lah. Yang penting kan bertanggung jawab. Gimana Lah sih? bertanggung jawab itu gampang Nandar. Kalau hanya sekedar bertanggung jawab, masa saya mau sama bapak-bapak udah tuh ya tolak dalam nama Tuhan Yesus loh Nandar, jangan gitu loh. Ya udah, kamu maunya sama siapa ini? Kamu dikasih nggak ini tahu. nggak mau? Nggak, idola kamu siapa itu? Aku nggak punya idola di sini Dandar, satu pun nggak ada idola. Aduh, teman-teman susah ini dikasih ini nggak mau dikasih, pantasan kamu jomblo terus. Bisa mau gimana Nandar? Satu pun yang kau kasih nggak ada yang beres. Jangan jerumuskan aku ke dalam jurang. Masa ke jurang aku dikasih? Katanya teman. Kalau teman itu akan memberikan sosok yang baik dalam hidupnya, yang membuat hidupnya temannya itu bahagia. Ini Edis, dibawa ke neraka. Edisi Dabutar mau nggak? Edisi Dabutar, ya ada di ini. Edisi Dabutar mau nggak? Jangan kamu jerumuskan aku ke dalam neraka Nandar. Loh, emang Edis masuk neraka? Kok kamu jerumus ke dalam neraka? Wah, parah nih dia. Maksudnya Nandar. Masa Edis masuk neraka? Kamu nih jahat banget nih. Ya kalau misalkan Nandar kasih saya untuk mengambil suami orang kan nggak mungkin. Itu kan menjerumuskan orang masuk ke dalam neraka. Karena di iman kami tidak boleh berpoligami loh. Ya, dia kan single. Ada istrinya Nandar. Kata siapa? Ah, Terus si Nandar. Lagi pula nggak selera aku mukanya Nandar. Cari yang lain lah. Ini kamu kebanyakan milih, gua heran deh. Masa ngasihnya yang begitu-begitu. Cari yang ya setidaknya enak dipandang, dibawa ke kondangan gitu. Nggak malu-malu amat awak bawa kondangan Nandar. Susah sih, saya ini kebanyakan milih. Bukan milih. Selamanya jomblo lu. Sampai nenek-nenek jomblo lu kalau begini terus, Cak. Aku Ya yakin. lu milihnya yakin. terlalu harus yang sempurna. Bukan Ini nggak sempurna. mau. Salah kamu Nandar, salah. Kalau misalkan ya, dia seiman. Ini cowok udah gitu dia seiman. Dia seiman. Dia sama-sama Katolik, kita sama-sama Katolik. Dia itu pengertian. Kalau aku lihat gini loh, sebenarnya aku nggak melihat tampangnya. Tapi kalau aku suka, pas waktu aku suka, aku mau. Tapi kalau Aku nggak mau Ica ya. dirimu kan adikku Nandar. Jujur Nandar ya, jujur ya.
Kalau kalau misalkan pacaran sama anak-anak ibaratkan di bawah umur kita itu bikin pusing loh. Satu, nggak dewasa. Kedua, maunya menang sendiri. Ketiga, dia itu ngerasa apa gimana ya? Oh, kalau tapi aku nggak tahu juga ya. Ini banyak yang bilang ya. Enggak Pengen juga. nyoba, tapi takutnya Ya itu udah gini aja deh. Kamu sekarang mau sama siapa? Nanti aku iniin. Teman-teman yang mau sama Ica siapa? Nanti DM aku ya. Nanti aku jodohin deh. Apa syaratnya nih? Pekerjaan apa? sama Major aja. Siapa Major? Major mah nggak jelas. Siapa Major? Oke. Sama Juma aja kata dia. Janganlah Juma. Kalau bang, aku suka sama Juma itu badannya. Ya udah, gas. Enggak. ada ada si Nora Aritonang. Nanti ditolak kamu. Siapa yang mau sama dia? Aku bilang aku cuma suka sama badannya. Aku suka cowok yang badannya itu seksi. Oh, ini apa atletis ya gitu ya? Ya, atletis. Karena aku kan suka ini ya, aku suka Nge-gym. olahraga. Ya, aku suka olahraga. Tapi kalau aku lihat orang-orang nge-gym di tempatku, aku nggak selera. Kenapa? Boti semuanya. Nggak tahu. Cuman ini jujur ya Nandar ya, di tempatku tuh kan banyak cowok-cowok ibaratkan udah cakep gitu, badannya bagus-bagus. Tapi aku ngelihatnya jujur ya, setiap aku masuk ke tempat gymku ya, aku selalu nunduk. Tanya boleh tanya dah. Nggak pernah aku ibaratkan ngelirik, nggak. Nunduk karena aku lihat nggak ada yang gimana ya. Tapi aku lihat yang gede, yang badan yang suka nge-gym cowok-cowok itu kebanyakan boti ya. Iya, beda loh. Jadi apa ya, orang yang badannya gede perkasa sama boti itu beda. Beda, iya. Makanya aku kalau di tempat gym ya gitu ya, aku nggak pernah terlalu ini. Cuman Ya, kalau misalkan masalahnya dia juga gak nafsu sama kamu, orang boti, iya apa sih? jangan salah Nandar, lu percaya apa nggak percaya ya? Ada satu itu pangkatnya kolonel, itu udah gila tuh ngejar-ngejar aku sampai setiap ini tapi ini cuman hanya Jangan sepil nama lu, nanti kena lu. enggak. Pokoknya dia tuh bintang 2. Itu sampai ngejar aku sampai udah mau gini. Bintang 2 mah bukan kolonel, lu ngaco lu. Apa itu bintang 2? Nggak bintang apa? Mawar. Bunga 2. Oh, baru itu Bunga. kolonel. Oh, iya, Kalau bunga tuh kalau melatih satu mayor. Ini dia bunga 2, sorry. Karena itu Oh, udah ini letkol itu. aku nggak tahu lah. Itu sampai begini, sampai aku bilang kau jangan ganggu aku, sampai aku gituin loh. Gini dia, makanya nggak berani. Ya, letkol. Karena aku kalau nggak suka, mau pangkatmu tinggi, mau kokoh kaya seperti apa, ya aku nggak mau. Tapi kalau kulihat kok ibaratkan misalkan nih, wajahmu nggak ganteng, tapi aku tahu kamu tuh penyayang. Nah itu aku langsung cek gitu loh. Ya. Nggak tahu kenapa. Ya berarti bagus lah. Gak gampangan lah gitu kan. Kamu ini terserah ya, demi kita nggak boleh bersumpah ya. Ada satu lagi tuh ya, itu kok kerja di ini, dia apa sih namanya? Debt collector. Enggak, Apa terus? apa sih? Sekjennya ini kita nggak usah ngomong ya. Nah itu sampai mau Udah. ngapain? Intinya orang besar lah, Ya. pejabat lah. Datang ke rumah Nandar, bawain katanya adik aku. Enggak, karena aku tahu aku nggak mau karena gini, orang-orang yang seperti itu mereka tuh cuman hanya penasaran sama aku. Oh ya, pengen nyobain ya gitu kan ya. Mereka cuma hanya penasaran. Orang-orang yang berpangkat ibaratkan yang seperti itu mereka cuma penasaran. Ini cewek ini bisa di ini enggak gitu.
Nah makanya sampai begini mereka tuh. Oh, intinya pengen nyicipin atau nyobain gitu ya maksudnya. Pastilah. Pengen coba gitu. Karena kan dia mungkin lihat kita dia suka. Sampai dia Ya ngomong pengen dia ngerasain suka. kayak gimana sih rasanya, maksudnya nyobain gimana sih ini bisa apa enggak gitu paling ya. Nah, Oh gitu. Tapi Icanya mau apa enggak? Enggak mau. udah aku bilang sampai begini orang itu Nandar. Beneran aku bilang. Masa susah begitu ah. Ya sekarang gini Nandar, setiap kita nggak masuk, dia tahu. Setiap kita Nggak kemana? masuk kemana? Nggak masuk kemana Ica? Gym, ke tempat gym. Oh. Sampai kita ke tempat gym, dia tahu kalau kita nggak masuk. Dia tahu kita kemana aja. Dia perhatikan kita. Itu kan gini, dia stres. Sampai cari tahu sosmed kita, sampai cari tahu ini kita. Itu Oh kan berarti gini. ya berarti tahu sekarang kita berdua begini tahu ya. Berarti cemburu orangnya nanti. Oh. Biarin, biar kapok dia tuh. Oh. Cemburu berarti sama saya ya. Orang nggak mau, tau nggak? Ibaratnya gimana Berarti ya? itu kalah sama gua ya Cah ya. Emang Lu sama gua. kita nggak ngapa-ngapain lo Nandar? Ya maksudnya kita kan bisa nyambung sama itu kan lu nggak nyambung betul nggak? Iya. Iya, aduh kalah lu. Siapa lu? Kolonel. Kalah sama gua. Makanya tuh sampai gini, masa dia pengen cari tahu di mana kita. Aku jujur Nandar, aku sampai ngomong ke ini sampai orang tempat itu ya. Aku bilang sama dia, bilangin tuh jangan gangguin orang. Aku udah punya suami, aku gituin lah. Tapi kamu jangan terlalu brutal. Maksudnya gini, nolak boleh. Sabar dulu. Gua sebagai bestie ya. Lu nolak boleh, tapi jangan menyakiti perasaan orang. Maksudnya gini, jangan terlalu brutal lah. Maksudnya ya udah tolak baik-baik aja. Paham nggak? Udah Nandar, udah demi aku udah bilang, Bang, maaf saya sudah punya suami. Sampai saya gituin loh. Saya sudah punya suami, jangan kita temenan aja ya. Kalau misalkan Abang mau berteman sama kita boleh temenan. Tapi kalau Abang mau minta lebih, maaf. Tapi aku udah suka sama Muica. Maaf Bang, sampai gini-gini aku. Biar kau tahu. Nah. Oh, yaudah sebut nama gua aja lu nya. Maaf ya, Yonatan Nandar gitu. Pasti orangnya tahu itu. Yo, pasti kalau maksa-maksa. Ya. Iya, kalau maksa-maksa sebut namaku aja. Pasti tahu dia. Ya enggak? Ya, kamu sebut namaku saja pasti tahu. Ya. Jangan ganggu lagi gitu. Ada Yonatan Nandar gitu. Pasti dianya oh iya, maaf. Maaf, siap komandan. Itu pasti. Coba aja lu bilang nama gua. Makanya Nandar jujur ya Nandar, aku tuh nggak pernah kemana-mana. Kenapa aku Ya, nggak janganlah pernah? di rumah aja. Iya di rumah aja, paling pulang rumah, nanti paling nge-gym, paling arisan, paling ya gitu. Kamu nggak aja, usah tapi- nge-gym, Sa. Aku nggak suka kamu nge-gym. Pokoknya kamu di rumah aja. Ya nggak bisa Biar lah. kamu perempuan. gemoy. Udah kamu olahraganya di rumah aja. Ini gua yang ngasih Bisa, perintah Nandar. ini. Gua tuh nggak bisa nggak nge-gym karena apa? Karena kalau Nggak misalkan nge-gym gua itu nggak olahraga, harus di nge-gym itu nggak harus di tempat gym. Di rumah juga belilah barbel apa tuh. ada tuh lengkap tempat olahraga. Ya sudah di rumah aja ini perintah gua ini harus dilaksanakan loh. Emang Jangan lu di laki gym. gua, lu perintahkan. Nah, kan gua bestie elu gimana sih? Nggak bisa lah. Nandar. Biar gini, Ca, soalnya orang itu suka nekat. Zaman sekarang itu ngeri. Tapi gua udah mau pindah tempat. Gua nggak di situ Pindah lagi. Ya pokoknya mau pindah tempat, mau pindah apa lu jangan nge-gym di luar, di rumah aja lu gerak-gerak kayak joget-joget kayak. Bener nggak? Iya, nanti gua khawatir lu nanti diapa-apain loh. Iya, Seorang teman-teman. Nih Iya teman-teman sekarang gua juga bilang gitu. sebentar dulu, Nandar. ini gua ngomong nih sebagai sahabat nih. Karena sekarang itu zamannya udah nekat-nekat Ica. Salah sedikit bacok, salah sedikit bunuh. Gua nggak mau nanti denger cerita mayat seorang wanita ditemukan. Wah, jangan sampai, Ca. Iya, sekarang tuh nekat-nekat. Udah mendingan gua mah di rumah aja. Lu olahraga di rumah juga bisa, senam kek, angkat barbel kek. Ya, laksanakan tugas gua ya. Oke? Lu nurut sama gua. Nggak nurut juga tako lu. Tapi nih jujur ya Nandar ya, teman-temanku juga Iya, iya. ngomong gitu. Dia bilang gini, Lah, "Cak, iya. Ini gua ngomong sebagai kita apa ya? Sebagai bestie lah ya.
Lu Iya. harus ikut komando gua nih. Lihat mata gua, penuh Roh Kudus nih. Lo mulai saat ini gak usah nge-gym. Tinggal aja di rumah. Kalau mau olahraga di rumah aja. Awas nanti gua pantau lu ya. Jangan ikut. Coba kalau ada lagi, kalau coba gue punya cowok ya, ini dengerin Andar ya. Kalau misalkan gue punya cowok nih, gue suka sama dia, dia suka sama kita, kita menjalin nih ya, ibaratkan hubungan. Kita belum, Dengerin jangan dulu, nih. Sorry, Cak. Kita bestie. Nah, lu mah kepedean banget tuh, dengerin dulu. Iya, Misalkan gimana? gue kenal sama seseorang gitu, bukan lu. Oh, bukan lu ya, siap. Misalkan gue kenal sama ini, gue sama-sama ibaratkan kita ini sama-sama inilah udah jadian lah, dan cowok Iya, itu iya, iya. ngomong sama seperti lu, Nandar. Gue betul, Nandar, cinta gue belebek sama Nandar. Waduh. Tapi salahnya Nandar, tapi salahnya ya mungkin karena belum punya pasangan kali ya, jadi kayak gimana gitu, jadi kayak gimana ya. Iya, iya. Iya, Apa benar, sih, benar. siapa sih yang, makanya aku bilang kan tadi, aku memperhatikan orang tapi orang nggak pernah memperhatikan aku, itu yang bikin aku sedih. Waduh, Ica. Iya, sorry saya. Kamu memang suka memperhatikan aku, tapi ya gimana ya kan? Ini kepedean kali lah manusia satu ini lah, Kita sebagai orang yang aku ya maksudnya kita sebagai teman lah ya. Aku ngelarang kamu itu bukan karena aku ada hati atau gimana ya. Karena kan aku sudah menikah, sudah punya anak juga. Jadi aku memperhatikan kamu itu biar kamu selamat, aman itu loh. Amin. Paham nggak? Tahu. Ya udah lu di atas perintah gua nih, lu treadmill aja lu. Olahraga di rumah udah sama aja, Cak. Yang penting lu nya konsisten. Gua merhatiin keselamatan lu loh. Seorangnya sekarang itu zamannya orang nekat, Ica. Iya Orang sih. kalau sudah orang kalau sudah sakit hati mau pindah tempat gym, mau pindah apa, lu bisa aja diintai. Kita bukan seujon ya. Ini mengantisipasi aja, langkah preventif. Udah, lu nurut sama gua kalau lu mengakui gue sebagai abang lu. Paham? Adek gua, abang lu. Oh iya, sorry selagi adik gua. Iya Ya, sih, benar udah sih, Nandar. gua ya soalnya gini. Jujur ya, gua apa namanya itu, kita kan udah terkenal lama nih. Lu udah pokoknya lu di rumah aja udah. Kan ada alat-alat di rumah, udah lu Ada. angkat-angkat beban kek, lu senam kek. Kan ada sekarang lihat YouTube bisa. Cara senam gimana? Cara angkat beban gimana? Itu aja udah. Paham ya? Iya sih. Ya laksanakan tugas gua. Iya Ini sih, perintah Kak. nih ya. Iya toh, ini temanku sampai bilang, lu berhenti dulu aja lah katanya. Iya, udah dibilangin lu nggak ngedengerin Iya, gua dengerin sih. dulu nih gua ngomong. Dia bilang gini, lu berhenti dulu aja, Cak. Takutnya dia nekat, kata dia nekat nanti. Iya. Itu orang udah stres. Masa sampai orang nggak masuk dia tahu apa, semua tahu. Nah, itu kan berarti dia udah nekat, katanya gitu. Iya, makanya udah gua bilang untuk sementara ini lu di rumah aja udah. Lu harus nurut apa kata gua. Gua ini apa peduli sama lu, langkah preventif, Ica. Sekarang itu zaman nekat. Nanti tiba-tiba lu dari belakang di ini apa? Jauh-jauh. Enggak, kita kan mengantisipasi, bukan kita memastikan hal itu terjadi, bukan, tapi kan kejahatan terjadi bukan hanya karena niat, Iya, betul. karena ada kesempatan juga. Nah, itu maksud gua. Ya, Tapi jauh-jauh Udah. lah Tuhan mintanya ya. bukan Mintanya. masalah jauh-jauh, gua udah Dengerin dulu. Jauh, kalau misalkan itu manusia, misalkan dia tahu jauh-jauh lah ya, aku punya anakku masih kecil dan anakku masih butuh aku, minta tolong. Kalaupun misalkan dirimu suka, ibaratkan boleh mengagumi. sorry ya, gua bukan suka. Aku tuh sebagai teman. Dari ini aku ngomong sama orang. Oh iya, gimana? Iya, ini jujur, ini ibaratkan apa namanya, kita jadi agak, aku kalau misalkan ini aku bilang jauh-jauh lah, karena apa, aku masih punya anakku masih kecil, minta tolong sekali, kalaupun misalkan mau mengagumi silahkan mengagumi, tapi jangan berlebihan. Ingatlah kamu punya Tuhanmu itu melihat gitu loh, jangan sampai jahat-jahat lah sama orang. Dah. Oke, udah Ica, intinya itu ya. Nanti lu pokoknya kalau lu mau happy, lu ikuti perintah gua ya. Dengerin gak lu? Dengar. Ya, ini saran gua. Teman-teman lu aja menyarankan apa yang gua sarankan. Jadi lu harus dengar. Yes. Ya. Lu denger apa enggak?
Dengar gua. Nurut apa enggak lo? Ya ada nurutnya lah. Harus nurut. Kalau nggak nurut, gua takol lu. Oke. Enggak, gua peduli sama lu. Ya, udah mulai sekarang lu di rumah aja Nandar, gue pengen, itunya. pengen nangis. Makasih banyak Nandar, lu peduli sama gua. Gua bener Iya stres iya, gua sama peduli lu. sama lu. Makanya lu harus kalau gua peduli sama lu berarti lu harus nurut kalau ini memang demi kebaikanmu gitu kan. Soalnya aku kenapa bilang begitu? Lihat TikTok dikit-dikit pembunuhan. Dikit-dikit pokoknya sekarang zaman nekat Ica. Iya. Udah gitu aja pesan gua ya. Kalau memang lu ini ikuti nurut apa kata gua ya. Paham nggak? Udah turutin, jangan pakai mikir. Udah lu nggak usah lagi ke gym ya. Iya. Ke gym itu bahaya. Iya, makanya gua Ya sudah. Mau nurutin gua apa enggak? gua nurut sih. Ya sudah, lu nurut sama gua. Ya gua ini adalah pemimpin. Lu sebagai makmum harus nurut sama gua ya. Paham? Iya. Oke, kembali ke topik. Kulup. Jujur teman-teman, gue takut. Udah berapa hari ini Ya gue takut. sudah gak usah dibahas lagi. Lu Ya, yang penting ya, lu ya. praktekin. Lu nggak usah lagi ke sana. Udah intinya itu keselamatan lu tuh lu juga yang menentukan karena kita ini sebagai hamba, sebagai manusia, kita hanya sekedar berusaha, berikhtiar. Tuhanlah yang menentukan gitu kan. Allah yang menentukan. Jadi lu berikhtiar untuk tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada diri lu gitu ya. Iya, karena gue masih punya anak, Nandar. Gue anak Iya makanya lu dengerin gua. Dari gua kasih tahu lu nggak didengerin. Iya, gua Ya udah kalau takut lu dengerin gua. Ya, dengerin, nggak usah nge-gym lagi, lu di rumah aja. Sama aja kalau lu niatnya olahraga di rumah juga bisa. Iya nggak? Iya. Udah Aisyah, kita bahas kulup lagi yuk. Mau bahas kulup lagi apa enggak? Nggak usah lah. Jantungku udah duk 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 duk. Wah, udah baru dipeduliin begitu sudah berdegup-degup lu, Cak. Iya, gue baru kan gue seneng loh Nandar. Ada yang Iya. Tapi lu jangan baper, nanti lu kiranya Nandar pujaan hatiku. Gue nganggap lu adek gue. Iya, lu nya jangan baper, nanti lu kebayang-bayang Nandar begitu perhatian. Enggak Nandar, lu tuh Jangan-jangan. adek gue Iya, ingat maksudnya. udah punya anak Lu Nandar. Gue jangan nggak akan, baper. jangan sampai gue jadi pelakor Nandar. Iya, makanya lu nya jangan baper. Kalau gua nganggap lu juga sebagai kakak lah, ya enggak? Ya udah, Cak, lu istirahat ya. Oke. Jangan tidur malam-malam, istirahat, jangan dipikirin. Udah kamu berhenti ke gymnya ya. Iya siap. Gue juga mau tidur, udah mau jam 10 nih. Ya udah istirahat lah. Itu kalau misalkan apa nyamuk langsung iniin aja. Ya kalau ada apa-apa lu ini aja panggil nama gua ya. Nondor Iya. bilang. Iya. Ya gitu lu panggil nama gua ya. Lu Oke, Nandar, thank you ya. injak bumi 3 kali, Nandar ganteng. Itu masih ada keajaiban. Oke, Nandar, thank you. Makasih banyak ya. Ya udah kasih istirahat lu. Lu temenin anak lu tuh. Iya udah. Ya. Oke, Kalau belum makasih tidur, teman-teman suruh tidur. semua. Ya wes. Oke ya. Oke, bye.